Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan teman-teman. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan mempresentasikan materi KD 3.5 yaitu membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta interaksi antar partikel materi dan hubungannya dengan sifat fisik materi. Dengan anggota kelompok Lutfi Nafika dengan NPM 24130230069, Iam Bastian Pratama dengan NPM 24130230025, Mutiara Nur Afifah dengan NPM 24130230033, dan Eminarti Betaria Gultom dengan NPM 24130230033. Adapun konsep pada materi 3.5, yang pertama ada ikatan kimia, struktur Lewis, lambang Lewis, ikatan ion, ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, ikatan kovalen koordinasi, ikatan logam, gaya van der Waals, interaksi ion dipol, gaya dipol-dipol, gaya dispersi London, dan ikatan hidrogen. Kemudian aturannya ada aturan oktet atau duplet. Lalu ada fakta yang terdapat pada materi ikatan kimia adalah bahwa air atau senyawa molekulnya yaitu H2O memiliki titik didih yang tinggi yaitu 100 derajat Celcius. Hal ini diakibatkan H2O merupakan ikatan hidrogen. Untuk pembahasan yang lebih lanjut akan dibahas pada materi ikatan hidrogen. Untuk definisi konsepnya, yang pertama ikatan kimia. Ikatan kimia merupakan gaya atau interaksi yang terjadi antara atom-atom atau ion-ion dalam membentuk suatu molekul unsur atau molekul senyawa. Yang kedua ada struktur Lewis yang merupakan penggambaran ikatan kovalen dengan menggunakan lambang Lewis. Yang selanjutnya ada lambang Lewis yang merupakan garis atau pasangan titik di antara dua atom yang berikatan. Kemudian ada ikatan kovalen merupakan ikatan yang terjadi akibat penggunaan elektron secara bersama-sama oleh dua atom atau lebih atom unsur yang sejenis maupun berbeda jenis. Yang selanjutnya, ikatan kovalen tunggal merupakan ikatan yang menggunakan satu pasang elektron untuk digunakan bersama. Lalu ada ikatan kovalen rangkap 2, merupakan ikatan yang menggunakan dua pasang elektron untuk digunakan bersama. Yang selanjutnya ada ikatan kovalen rangkap 3, merupakan ikatan yang menggunakan 3 pasang elektron untuk digunakan bersama. Ikatan logam merupakan ikatan yang terbentuk antara kation-kation logam dengan elektron valensinya. Gaya London merupakan gaya tarik antar molekul lemah yang ditimbulkan oleh dipol yang terimbas dengan sekejap. Yang selanjutnya, gaya van der Waals merupakan gaya tarik listrik yang terjadi antara partikel-partikel yang memiliki muatan. Yang selanjutnya, ikatan hidrogen merupakan sejenis interaksi khusus dipol-dipol antara atom hidrogen yang terikat dengan atom dari unsur yang sangat elektronegatif. Yang selanjutnya, interaksi ion dipol adalah gaya tarik-menarik antara ion bermuatan penuh dan molekul polar yang memiliki muatan parsial. Selanjutnya, gaya dipol-dipol adalah gaya tarik antar molekul polar yang lebih lemah dari gaya ion dipol. Lalu ada ikatan hidrogen, merupakan sejenis interaksi khusus dipol-dipol antara atom yang terikat dengan atom dari unsur yang sangat elektronegatif. Masuk materi yang pertama, yaitu pengertian ikatan kimia. Jadi, ikatan kimia merupakan gaya atau interaksi yang terjadi antara atom-atom atau ion-ion dalam membentuk suatu molekul unsur atau molekul senyawa. Jadi, ikatan kimia bisa terjadi karena setiap atom memiliki kecenderungan untuk memiliki susunan elektron pada orbital terluarnya itu yang stabil seperti gas mulia. Jika kita perhatikan di alam, ternyata atom-atom pada golongan 8A atau gas mulia itu sangat jarang bereaksi dengan unsur lain. Hal ini dikarenakan gas mulia itu bersifat stabil, sedangkan atom-atom lain itu tidak stabil. Mengapa kok gas mulia dikatakan sudah stabil? Nah, hal ini tuh pada tahun 1916 itu Lewis menyatakan bahwa apabila gas mulia tidak dapat bersenyawa dengan unsur lain, maka ada keunikan dalam konfigurasi elektronnya. Nah, kemudian Lewis itu mengaitkan kestabilan atom gas mulia dengan konfigurasi elektronnya.
Gas mulia itu memiliki konfigurasi elektron penuh, yaitu konfigurasi 8 elektron pada orbital terluarnya atau bisa disebut dengan oktet, kecuali pada atom helium, karena helium bisa stabil hanya dengan konfigurasi 2 elektron pada tingkat orbital terluarnya atau bisa disebut dengan duplet, karena helium hanya memiliki 2 elektron pada elektron valensinya. Lalu muncullah aturan oktet, yaitu aturan yang menyatakan bahwa atom-atom stabil itu adalah ketika elektron pada tingkat orbital terluarnya itu memiliki 8 elektron atau oktet. Seperti gas mulia tadi, tetapi ada pengecualian untuk atom hidrogen dan atom helium. Kedua atom ini bisa dapat dikatakan stabil ketika pada tingkat energi terluarnya terdapat 2 elektron atau duplet. Lalu di sini terdapat tabel konfigurasi elektron gas mulia, di mana pada periode 1 ada unsur helium dengan nomor atom 2, konfigurasi elektronnya yaitu 1s2 dengan elektron valensi berjumlah 2. Kemudian pada periode kedua terdapat unsur neon dengan nomor atom 10, konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6 dengan elektron valensi berjumlah 8. Kemudian pada periode ketiga terdapat unsur argon dengan nomor atom 18 dengan konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 dengan elektron valensi berjumlah 8. Jadi pada gas mulia ini memiliki elektron valensi berjumlah 8, kecuali pada helium memiliki elektron valensi 2 yang sudah dikatakan stabil. Lalu menurut gagasan dasar teori Lewis, elektron itu ditransfer atau digunakan bersama untuk membentuk ikatan kimia, sehingga nantinya setiap atom akan mencapai konfigurasi elektron yang stabil menyerupai gas mulia, yaitu dengan elektron pada tingkat energi terluar 8 atau oktet, nah bisa juga 2 atau duplet. Kemudian ada struktur Lewis yang didefinisikan sebagai penggambaran perpindahan atau penggunaan bersama elektron dalam suatu ikatan kimia yang disimbolkan dengan lambang Lewis. Lambang Lewis sendiri yaitu lambang atom yang disertai elektron valensinya. Lambang Lewis ini biasanya digambarkan dengan titik atau silang yang mewakili elektron valensi pada atom tersebut. Nah, di sini contohnya ada lambang Lewis pada unsur Li atau litium pada golongan 1A periode 2 yang memiliki elektron valensi 1, digambarkan dengan titik yang berada di samping unsur litium itu merupakan lambang Lewis. Kemudian contohnya ada berilium pada golongan 2A periode 2 itu karena di golongan 2 memiliki elektron valensi 2, digambarkan dengan 2 titik yang berada di sekitar unsur berilium. Kemudian contohnya ada boron, ada karbon, nitrogen, oksigen, fluor, neon, dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya sudah disinggung bahwa agar suatu atom itu bisa mencapai konfigurasi elektron yang stabil seperti gas mulia dilakukanlah dengan cara membentuk ion atau membentuk pasangan elektron yang digunakan bersama. Nah, di sini akan saya jelaskan pembentukan ikatan ion. Nah, ikatan ion ini terjadi karena adanya serah terima elektron atau transfer elektron. Contohnya di sini ada atom Na dengan elektron valensi 1, di situ dijelaskan terdapat satu titik di samping lambang Na, simbol Na. Kemudian ada Cl merupakan golongan 7A yang memiliki elektron valensi 7. Kemudian digambarkan bahwa satu elektron valensi dari Na itu disumbangkan, ditransfer ke Cl, sehingga Na akan bermuatan positif karena Na melepas satu elektron, sedangkan Cl akan bermuatan negatif karena Cl menerima elektron dari atom Na. Terbentuklah senyawa NaCl. Nah, mengapa kok bisa terjadi ikatan antara natrium dan klorin? Jadi, ikatan antara natrium dan klorin itu terjadi karena serah terima elektron. Jadi, kita ketahui bersama bahwa natrium merupakan atom logam yang relatif mudah untuk melepaskan elektron karena mempunyai energi ionisasi yang kecil. Kita tahu bahwa ketika suatu atom memiliki energi ionisasi yang kecil, maka akan cenderung untuk melepaskan elektron. Sedangkan klorin itu merupakan unsur atom non-logam yang memiliki keelektronegatifannya yang besar, sehingga ketika bereaksi dengan atom natrium, maka atom klorin itu akan menarik
memiliki kecenderungan untuk menarik satu elektron dari atom natrium. Nah, selanjutnya atom natrium akan membentuk ion positif dan atom klorin akan membentuk ion negatif. Ikatan ion terjadi akibat perbedaan keelektronnegatifan yang sangat besar antara atom-atom. Selanjutnya, pembentukan ion positif. Ion positif terbentuk karena suatu atom melepaskan elektron. Atom yang bisa melepaskan elektron kemudian membentuk ion positif itu memiliki energi ionisasi yang rendah dan umumnya adalah atom unsur logam. Contohnya pada unsur litium yang memiliki konfigurasi elektron 1s2 dan 2s1. Unsur litium itu cenderung untuk melepaskan elektronnya, maka untuk mencapai suatu kestabilan, unsur litium harus melepaskan satu elektronnya sehingga membentuk ion Li+, ion Li positif 1, sehingga nanti konfigurasi elektronnya menjadi 2 dan stabil seperti unsur helium. Lalu ada pembentukan ion negatif. Ion negatif terbentuk karena suatu atom itu menerima elektron. Atom yang menerima atau mengikat elektron kemudian membentuk ion negatif memiliki keelektronnegatifan yang besar dan umumnya adalah atom non-logam. Contohnya pada oksigen. Oksigen itu memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p4. Oksigen memiliki elektron valensi berjumlah 6, sehingga untuk mencapai suatu kestabilan, oksigen itu harus mengikat 2 elektron, sehingga nanti akan bermuatan negatif 2, dan konfigurasi elektronnya menjadi 1s2, 2s2, dan 2p6. Ini stabil, oktet. Lalu di sini ada contoh pembentukan ikatan ion pada senyawa NaCl. Nah, di sini ada ion Na+ ditambah ion Cl-, kemudian terbentuklah senyawa NaCl. Nah, jadi dalam fase padat, bukan cairan ataupun gas, NaCl itu membentuk kristal. Jadi ikatan ion itu bukanlah ikatan yang terarah yang hanya mengumpulkan 2 atom, tetapi ikatan yang bekerja ke segala arah dalam struktur kristal Z. Dan dalam kristal NaCl, setiap ion Na+ dikelilingi oleh 6 ion Cl-. Begitu sebaliknya, setiap ion Cl- dikelilingi oleh 6 ion Na+. Jadi bukan hanya satu pasang ion Na+ dan Cl- aja yang saling tarik-menarik, tetapi semua ion itu saling tarik-menarik dengan banyak ion di sekitarnya dari segala arah, sehingga membentuk kisi kristal yang stabil. Tadi juga disebutkan bahwa dalam kristal NaCl itu setiap ion Na+ dikelilingi oleh 6 ion Cl-, begitu sebaliknya. Jadi ini maksudnya adalah dalam satu kristal, satu ion Na+ itu nggak hanya dekat atau nggak hanya berikatan dengan satu ion Cl- aja, tetapi juga dikelilingi oleh 6 ion Cl- dari atas, bawah, depan, belakang, kanan, dan kiri. Begitupun sebaliknya, ion Cl- juga dikelilingi oleh 6 ion Na+. Nah, seperti struktur kristal yang sudah ada di gambar, ion Na+ itu digambarkan dengan yang abu-abu, kemudian Cl- itu digambarkan dengan yang warna hijau. Di sini jelas ya bahwa satu ion Cl- itu dikelilingi oleh 6 ion Na+ dari kanan, kiri, atas, bawah. Selanjutnya yaitu ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama antara atom non-logam dan non-logam untuk membentuk suatu kestabilan. Kemudian, perbedaannya dengan ikatan ion yaitu ikatan ion terbentuk dari logam dan non-logam, sedangkan ikatan kovalen terbentuk dari non-logam dan non-logam. Hal ini disebabkan oleh atom non-logam memiliki keelektronnegatifan yang besar, yang cenderung menarik elektron ke arah dirinya, sehingga atom non-logam saling menggunakan sepasang elektron atau lebih untuk membentuk suatu senyawa kovalen. Berikutnya, ada contoh ikatan kovalen yaitu contoh pembentukan senyawa HCl atau asam klorida, yang digambarkan dengan struktur Lewis, satu atom hidrogen yang memiliki elektron valensi 1 ditambah dengan Cl yang memiliki elektron valensi 7 dengan 3 elektron valensi berpasangan dengan satu tunggal, membentuk senyawa HCl di mana satu elektron valensi hidrogen itu terikat dengan satu elektron dari Cl, sehingga terbentuklah senyawa HCl atau asam klorida. Di mana pada pembentukan senyawa HCl, atom Cl itu lebih elektronegatif dibandingkan dengan atom H, maka pasangan elektron akan tertarik ke Cl. Berikutnya yaitu ada jenis-jenis ikatan. Berdasarkan jenis ikatannya, ikatan kovalen terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu ada ikatan kovalen tunggal, merupakan ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan satu pasangan elektron atau 2 elektron bersama oleh 2 atom yang saling berikatan. Contoh dari ikatan kovalen tunggal adalah senyawa CH4, di mana atom C sebagai atom pusat
yang memiliki 4 elektron valensi saling berikatan dengan 4 atom H yang memiliki 1 elektron valensi, sehingga membentuk senyawa CH4, di mana atom C dan H menggunakan satu pasangan elektron yang untuk saling berikatan. Yang kedua yaitu ada ikatan kovalen rangkap 2, merupakan ikatan kovalen yang melibatkan dua pasangan elektron atau 4 elektron secara bersama oleh dua atom yang saling berikatan. Contoh dari ikatan kovalen rangkap 2 yaitu ada molekul unsur O2, di mana masing-masing atom O memiliki 6 elektron valensi, sehingga masing-masing atom O memerlukan 2 elektron valensi untuk mencapai kestabilan. Maka dari itu, masing-masing atom O menggunakan 2 elektron valensinya untuk berpasangan yang digunakan bersama. Yang ketiga yaitu ada ikatan kovalen rangkap 3, merupakan ikatan kovalen yang melibatkan 3 pasangan elektron atau 6 elektron yang digunakan bersama oleh 2 atom yang saling berikatan. Contoh dari ikatan kovalen rangkap 3 yaitu ada molekul unsur N2, di mana masing-masing atom N memiliki 5 elektron valensi, sehingga masing-masing atom N memerlukan 3 elektron untuk mencapai kestabilan. Maka dari itu, masing-masing atom N menggunakan 3 elektron valensinya untuk berpasangan yang digunakan secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi merupakan ikatan yang terbentuk di mana sepasang elektron dari satu atom dibagi kepada dua atom. Dalam makna lain, ikatan antar atom dengan atom lain yang menggunakan pasangan elektron bersama yang berasal dari satu pihak. Atom tersebut sebagai atom yang masih kekurangan pasangan elektron untuk mencapai tingkat kestabilan. Oke, di sini ada contoh ikatan kovalen koordinasi yaitu pembentukan senyawa NH3BF3. Jadi, ikatan kovalen koordinasi tadi sudah dijelaskan bahwa yaitu terjadi ketika satu pasangan elektron dari satu atom itu dipakai bersama dua atom, yaitu di sini pasangan elektronnya itu berasal dari atom N dari senyawa NH3. Jadi pasangan elektron dari N ini dipakai bersama-sama dikarenakan pada atom pusat di BF3 itu B sebagai atom pusat itu hanya memiliki 6 elektron, berarti memerlukan 2 elektron lagi untuk bisa stabil. Maka dari itu pasangan elektron milik N ini dipakai bersama-sama, dipakai N dan dipakai juga B. Maka dari itu terbentuklah ikatan kovalen koordinasi pada senyawa NH3BF3. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis ikatan kovalen berdasarkan polarisasi. Yang pertama yaitu ada ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan yang terjadi ketika elektron yang digunakan bersama letaknya lebih dekat dengan inti atom yang mempunyai keelektronegatifan lebih besar. Hal ini disebabkan karena gaya tarik-menarik elektron yang mempunyai keelektronegatifan besar akan lebih kuat. Akibatnya, pada ikatan kovalen polar terjadi polarisasi, sehingga atom yang mempunyai keelektronegatifan besar membentuk kutub yang bermuatan negatif. Contoh dari ikatan kovalen polar yaitu pembentukan molekul H2O. Pada molekul H2O, atom O lebih elektronegatif dibandingkan atom H, sehingga gaya tarik elektron pada atom O lebih kuat, sehingga terjadilah polarisasi yang menyebabkan atom O membentuk kutub yang bermuatan negatif, sedangkan atom H membentuk kutub yang bermuatan positif. Yang kedua yaitu ada ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan yang terjadi ketika dua atom berbagi pasangan elektron secara merata, karena memiliki perbedaan keelektronegatifan yang sangat kecil atau bahkan nol. Contoh dari ikatan kovalen nonpolar adalah pembentukan molekul CH4. Pada pembentukan senyawa CH4, atom C dan atom H memiliki perbedaan keelektronegatifan yang sangat kecil, karena keelektronegatifannya hampir sama. Maka kekuatan yang menarik pasangan elektron pun sama, sehingga tidak ada kutub yang lebih negatif atau yang lebih positif karena elektronnya terdistribusi secara merata. Selanjutnya ada ikatan logam. Ikatan logam merupakan ikatan kimia antara atom-atom logam. Elektron-elektron yang dilepaskan dari atom logam bergerak dengan cepat membentuk lautan elektron mengelilingi inti atom, neutron, dan proton. Ikatan yang terbentuk sangat kuat sehingga menyebabkan ikatan antar logam sukar dilepaskan.
Pada ikatan logam, elektron terdelokalisasi. Maksudnya adalah elektron tidak terikat pada atom tertentu, akan tetapi bergerak bebas di antara ion-ion yang membentuk lautan elektron. Kemudian sifat fisik ikatan logam. Yang pertama, berupa padatan pada suhu ruang 25 derajat Celcius. Atom-atom logam bergabung oleh ikatan logam yang sangat kuat membentuk struktur kristal yang rapat. Hal ini menyebabkan atom-atom tidak memiliki kebebasan bergerak seperti halnya pada zat cair. Yang kedua, bersifat keras tetapi lentur atau tidak mudah patah jika ditempa. Ikatan logam yang kuat dan struktur logam yang rapat menyebabkan logam bersifat kuat, keras, dan rapat. Akan tetapi, adanya elektron-elektron bebas menyebabkan logam bersifat lentur tidak mudah patah. Yang ketiga, mempunyai titik didih dan titik leleh yang tinggi. Dalam sistem periodik, pada satu golongan dari atas ke bawah, ukuran kation logam dan jari-jari logam semakin besar. Hal ini dikarenakan atom-atom logam terikat oleh ikatan logam yang kuat. Maka, untuk melepaskan ikatan tersebut diperlukan energi dalam jumlah yang besar. Yang keempat, dapat menghantarkan listrik dengan baik. Di dalam ikatan logam, terdapat elektron-elektron bebas yang bermuatan negatif sehingga memiliki muatan listrik. Jika diberi suatu beda tegangan, maka elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Sebelum diberi beda potensial, elektron valensia membentuk lautan elektron bergerak bebas ke segala arah. Apabila pada logam diberi beda potensial dengan salah satu ujung logam dihubungkan dengan elektroda positif atau anoda, dan pada ujung lain dihubungkan dengan elektroda negatif atau katoda, maka elektron akan mengalir dari katoda menuju anoda sehingga aliran elektron inilah yang menghasilkan arus listrik. Yang kelima, mengantarkan panas dengan baik. Elektron-elektron yang bergerak bebas di dalam kristal logam memiliki energi kinetik. Jika dipanaskan, elektron-elektron akan memperoleh energi kinetik yang cukup kuat dapat bergerak dengan cepat. Dalam pergerakannya, elektron-elektron tersebut akan bertumbukan dengan elektron-elektron lainnya. Hal ini menyebabkan terjadinya transfer energi dari energi bersuhu tinggi ke bagian bersuhu rendah. Yang keenam, mempunyai permukaan yang mengkilap. Di dalam ikatan logam, terdapat elektron-elektron bebas. Menurut teori Drude-Lorentz, jika cahaya tampak atau visible jatuh pada permukaan logam, sebagian elektron valensi akan tereksitasi. Sewaktu cahaya jatuh pada permukaan logam, maka elektron-elektron bebas akan menyerap energi cahaya tersebut. Elektron-elektron akan melepaskan kembali energi tersebut dalam bentuk radiasi elektromagnetik dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi cahaya awal. Oleh karena frekuensinya sama, maka kita melihatnya sebagai pantulan cahaya yang datang. Pantulan cahaya tersebut memberikan permukaan logam tanpa mengkilap. Contoh ikatan logam, yaitu pembentukan ikatan logam natrium. Logam cenderung memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi sehingga memberikan kesan kuatnya ikatan yang terjadi antara atom-atomnya. Secara rata-rata, logam seperti natrium memiliki titik leleh 97,8 derajat Celcius, meleleh pada suhu yang sangat jauh lebih tinggi dibanding neon yang mendahulunya pada tabel periodik. Natrium memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Struktur kristal natrium berbentuk body center kubik, di mana setiap atom natrium dikelilingi oleh 8 elektron natrium lainnya. Penentuan struktur ini dilakukan melalui difraksi sinar X, sebuah metode yang digunakan untuk menganalisis susunan atom dalam kristal. Kemudian selanjutnya ada gaya van der Waals. Gaya van der Waals adalah gaya tarik antar dipol pada molekul polar yang memiliki ujung bermuatan berlawanan. Saat berkumpul, molekul polar membentuk formasi dengan ujung positif mendekati ujung negatif molekul lain. Namun, formasi ini tidak tetap, karena molekul selalu bergerak dan bertumbukan. Pada gambar di samping, gaya van der Waals diperlihatkan dengan garis merah-merah atau putus-putus. Kekuatan gaya tarik antar dipol ini biasanya lebih lemah dari kekuatan ikatan ionik atau kovalen. Kekuatannya juga akan berkurang dengan cepat bila jarak antar dipol semakin besar. Selanjutnya ada interaksi ion dipol.
yaitu gaya tarik-menarik antara ion bermuatan penuh dan molekul polar yang memiliki muatan parsial. Pada interaksi antara ion bermuatan dengan molekul polar, yaitu molekul dengan dipol, terjadi gaya tarik antara kation ujung negatif dipol dan anion ujung positif dipol. Contohnya larutan garam NaCl dalam air, yaitu Na+ sebagai kation ditarik oleh oksigen dari H2O menjadi Na+ H2O, sedangkan Cl- sebagai anion ditarik oleh hidrogen dari H2O menjadi Cl- H2O. Akibatnya NaCl terdisosiasi menjadi ion-ionnya dalam air. Selanjutnya gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol adalah gaya tarik antar molekul polar yang lebih lemah dari gaya ion dipol. Gaya ini menguat seiring meningkatnya kepolaran molekul dan terjadi saat ujung positif satu molekul mendekati ujung negatif molekul lain. Interaksi ini hanya efektif jika molekul sangat berdekatan. Contohnya HCl. Terdiri dari atom H, hidrogen, dan Cl, klorin. Cl memiliki keelektronegatifan yang lebih dibanding H, sehingga ujung H yang mendapat muatan parsial positif tertarik pada ujung Cl yang mendapat muatan parsial negatif. Garis putus-putus menunjukkan gaya tarik dipol-dipol antar molekul. Pengaruh interaksi dipol-dipol ini dapat diamati dari kenaikan titik didih untuk molekul polar pada massa molar yang serupa, tetapi memiliki dipol yang semakin besar. Dapat dilihat di data, propana sebagai momen dipol yang paling kecil, artinya hampir nonpolar. Gaya antar molekulnya hanya gaya dispersi London dan titik didihnya menjadi yang paling rendah. Lalu asetonitril, momen dipolnya paling tinggi, artinya sangat polar. Gaya tarik antar molekulnya kuat, sehingga butuh energi lebih besar untuk mendidih, dan titik didihnya menjadi paling tinggi. Meskipun asetonitril memiliki massa polar yang paling kecil, tetapi karena momen dipolnya paling besar, titik didihnya tetap lebih tinggi daripada senyawa dengan massa molar lebih besar tapi dipolnya kecil. Selanjutnya gaya dispersi London. Gaya dispersi London adalah gaya tarik sementara yang muncul akibat dipol sesaat pada molekul nonpolar karena pergerakan elektron yang tidak merata. Dipol sesaat ini dapat menginduksi dipol pada molekul lain, menghasilkan gaya tarik antar molekul. Gaya ini adalah satu-satunya gaya antar molekul pada zat nonpolar. Pada gambar yang sebelah kiri terdapat keadaan awal, yaitu dua atom nonpolar tidak memiliki kutub muatan, sehingga tidak terjadi adanya gaya tarik antar molekul yang berarti. Lalu pada gambar yang tengah, karena elektron selalu bergerak, pada suatu saat bisa terjadi penumpukan elektron di satu sisi atom. Ini menyebabkan terbentuknya muatan parsial negatif di satu sisi dan parsial positif di sisi lainnya, dan terbentuk dipol sesaat. Lalu pada gambar yang sebelah kanan, dipol sesaat ini dapat menginduksi dipol pada atom tetangga, membuat atom lain juga memiliki kutub. Hasilnya terjadi tarik-menarik antar dipol sesaat, dan inilah yang disebut gaya dispersi London. Meskipun gaya London relatif lemah, tetapi memungkinkan zat nonpolar mengalami perubahan wujud seperti mengembun dan membeku. Kekuatannya bergantung pada jumlah elektron dalam molekul atau atom. Semakin besar jumlah elektron, semakin kuat gaya dispersi. Iodin memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan helium. Selanjutnya ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah gaya tarik antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen yang terikat pada atom sangat elektronegatif. Contohnya N, O, atau F, dan pasangan elektron bebas dari N, O, atau F lain. Ikatan ini terbentuk karena sifat sangat polar dari NH, OH, atau FH. Kekuatan ikatan bergantung pada selisih elektronegativitas. Semakin besar selisihnya, semakin kuat ikatannya. Lalu terdapat data perbedaan keelektronegatifan ikatan antara hidrogen dengan golongan 7A. Pada tabel menunjukkan bahwa dalam satu golongan 7A, kemampuan menarik dari atom H lebih efektif pada unsur dengan massa molar yang lebih kecil.
karena perbedaan elektronegatifasnya yang tinggi. Jari-jari F lebih tinggi sehingga gaya tarik inti terhadap elektron lebih kuat dibandingkan Cl, Br, dan I. Perbedaan keelektronegatifan antara atom H dan atom F lebih besar pada golongan 7A sehingga ikatan hidrogen yang terbentuk lebih kuat. Gaya yang dihasilkan oleh ikatan hidrogen lebih kuat dibandingkan gaya van der Waals. Hal ini dikarenakan hidrogen terikat oleh atom N, O atau F yang memiliki keelektronegatifan sangat tinggi dan memiliki elektron bebas yang akan menarik elektron dalam berikatan dengan hidrogen dan menjadikan ikatannya semakin kuat. Semakin kuat terbentuknya ikatan hidrogen menyebabkan penyimpangan sifat fisis pada molekul sehingga molekul dengan ikatan hidrogen mempunyai titik didih yang relatif tinggi. Dapat dilihat pada grafik, yaitu tren titik didih senyawa hidrida. Titik didih senyawa hidrida golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A adalah gaya van der Waals. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, unsur memiliki gaya van der Waals yang semakin bertambah sebanding dengan bertambah besarnya massa molar. Sebagai akibat yang seharusnya, titik didih dari atas ke bawah dalam satu golongan semakin bertambah. Namun, kenyataannya tidak demikian. Titik didih H2O, HF, dan NH3 memiliki titik didih yang jauh berbeda dengan senyawa hidrida yang lain. Ikatan hidrogen mempengaruhi titik suatu senyawa. Semakin besar ikatan hidrogennya, semakin tinggi titik didihnya. Namun, khusus pada air atau H2O, terjadi dua ikatan hidrogen pada tiap molekulnya. Akibatnya, jumlah total ikatan hidrogennya lebih besar daripada asam fluorida atau HF yang seharusnya memiliki ikatan hidrogen terbesar karena paling tinggi perbedaan keelektronegatifasnya sehingga titik didih air lebih tinggi daripada asam fluorida.